Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainur Anwar. Saya mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 2 kelas B. NIM saya 74, saya berasal dari kota Salatiga. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait definisi tafsir tahlili. Tafsir tahlili secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu halala yuhalilu tahlil, yang berarti membuka sesuatu, mengurai atau menganalisis. Sedangkan secara istilah, tafsir tahlili merupakan penafsiran Al-Quran ya berdasarkan metode susunan ayat dan surah yang terdapat dalam mushaf. Para mufasir dengan metode ini menganalisis setiap kata atau lafaz dari segi bahasa dan makna. Selain menjelaskan kosakata atau lafaz, tafsir tahlili juga fokus pada fokus dan isi makna. Nah, seperti ijaz Quran, terus balaghah, keindahan struktur kalimat, terus apa yang dapat dipetik dari kalimat yang bermanfaat bagi hukum fikih, dalil syar'i, serta bahasa, struktur bahasa dan moral. Nah, tafsir tahlili menganalisis kedalaman ayat-ayat Al-Quran secara mendalam dan analitis, dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti bahasa, sejarah, kemudian konteks, dan juga ilmu-ilmu yang memiliki korelasi dengan pembahasan. Nah, tadi sudah kita bahas terkait definisi dari tafsir tahlili itu sendiri. Ya, kemudian kita akan membahas terkait langkah-langkah dalam penafsiran tahlili. Nah, yang pertama yaitu ada membaca dan menentukan ayat yang akan ditafsiri. Biasanya urut atau sesuai urutan dalam mushaf. Contoh dari surat Al-Fatihah sampai Anas. Nah, kemudian menjelaskan asbabun nuzul. Menjelaskan asbabun nuzul seperti latar belakang dan konteks turunnya ayat. Nah, kemudian struktur bahasa. Struktur bahasa seperti gramatikal bahasa Arab, nahwu, shorof, dan juga gaya bahasa serta susunan kalimat. Kemudian menafsirkan ayat dengan ayat yang lain, dengan hadis, kemudian asar sahabat dan juga para tabi'in, dan juga penalaran ulama. Kemudian menjelaskan hubungan antara satu ayat dengan antar ayat yang lain. Maksudnya apa toh kaitannya ayat yang kita tafsiri dengan ayat yang lain. Seperti kalau di dalam Matkul Ulumul Quran itu munasabat ayat atau munasabat Al-Quran. Nah, kemudian pelajaran atau hikmah. Kita setelah menjelaskan kaitannya antara satu ayat dengan ayat yang lain, kita garis besari pelajaran atau hikmah apa yang dapat kita petik dari ayat tersebut yang relevan dengan kehidupan zaman sekarang. Nah, kemudian apa toh kekurangan dan kelebihan dari metode tafsir tahlili. Sebelumnya kita akan membahas kelebihan dari metode tafsir tahlili. Kelebihannya yaitu yang pertama, komprehensif dan juga terstruktur. Karena mengikuti susunan ayat, metode ini jadi lebih penjelasannya lebih luas dan juga terstruktur. Kemudian menghargai konteks, karena metode ini menggunakan penjelasan makna ayat dari konteks turunnya dan juga konteks ayat-ayat sekitarnya. Kemudian pendalaman bahasa, membantu pemahaman bahasa, karena metode ini juga menggunakan metode yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dalam aspek bahasa yang begitu mendalam. Kemudian metode kelebihan yang selanjutnya yaitu cocok untuk kajian akademik dan juga klasik.
Kemudian apa sih kekurangan-kekurangan dari tafsir tahlili? Yang pertama, kekurangan dari tafsir tahlili tentunya memerlukan sumber daya waktu dan sumber daya yang besar, karena eh, pembahasannya yang komprehensif tentunya memerlukan waktu dan juga sumber daya yang dan juga keilmuan yang banyak juga dong. Kemudian kurang tematik. Maksud kurang tematik di sini yaitu eh, kita kan tahu tafsir tahlili yang sudah saya terangkan di awal tadi, pembahasannya urut dari awal, kemudian urut semisal dari surat Al-Fatihah, kemudian urut sampai Anas. Nah, karena penjelasannya yang urut, maka kita bisa merasakan kurangnya tema dalam penjelasan tafsir metode ini. Nah, kemudian kekurangan yang selanjutnya yaitu bisa membingungkan pemula karena kompleksitas pembahasan dan juga kedalaman dalam metode ini. Maka metode ini bisa membingungkan pemula jika tidak ada pembimbingnya. Mungkin itu kekurangan dan juga kelebihan dari tafsir tahlili. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, dan juga mungkin itu penjelasan dari tafsir tahlili. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf atas kesalahan dan juga kelebihan dan kekurangan saya yang perlu banyak belajar lagi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.